Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Ardiansa Setiawan dari SMP Al-Kahfi Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Pada kesempatan Diklat kali ini ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah OJT 1, On the Job Training 1, IST 1, In Service Training 1, OJT 2, On the Job Training 2, dan IST 2, In Service Training 2. Dalam Diklat Calon Kepala Sekolah kali ini ada 3 kegiatan yang harus kita lampaui. Yang pertama adalah RPK, Rencana Proyek Kepemimpinan. Yang kedua adalah kajian manajerial yang dilakukan di Sekolah Magang 1 dan Magang 2. Sekolah Magang 1 adalah bertempat di SMP Al-Kahfi Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Adapun Sekolah Magang 2 dilaksanakan di SMP Sunan Ampel, Porong, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, kegiatan yang ketiga yaitu juga melaksanakan PK atau peningkatan kompetensi. RPK dilaksanakan oleh calon kepala sekolah berdasarkan rapot mutu tahun 2020. Hal ini dilaksanakan juga berdasarkan pengamatan dan analisis yang terjadi di Sekolah Magang 1, yaitu kurangnya antusias peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Sehingga berdasarkan hal itu, maka untuk melaksanakan pelatihan, yaitu pelatihan penggunaan model pembelajaran kooperatif yang diharapkan nantinya bisa meningkatkan antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan RPK kali ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah terciptanya student will be. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam kegiatan RPK di siklus 1 dan siklus 2 adalah yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, monitoring evaluasi, keempat, refleksi, dan yang terakhir, yang kelima adalah tindak lanjut. Dalam tahap persiapan yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita mengadakan sosialisasi kepada kaum kurikulum, kesiswaan, dan humas. Selanjutnya, mengadakan rapat pembentukan panitia sekaligus pembagian tugas dan rencana anggaran kegiatan. Kemudian, menentukan narasumber dan menyusun jadwal pelaksanaan, menentukan tempat pelaksanaan, pembuatan SK panitia pelaksana, kemudian membuat undangan narasumber dan peserta. Dalam tahap pelaksanaan RPK yang dilakukan adalah yang pertama, registrasi peserta. Kemudian yang kedua adalah opening ceremony. Yang pertama dalam opening ceremony adalah menyanyikan pembukaan, dan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah SMP Al-Kahfi Tarik, dan yang ketiga doa. Kemudian untuk acara inti adalah pemaparan materi oleh narasumber, yaitu dari pengawas sekolah SMP Dinas Kabupaten Sidoarjo, dan selanjutnya adalah pembuatan RPP model kooperatif, dan kemudian penyampaian hasil, dan tentu saja yang terakhir adalah refleksi dan penutupan, yaitu peserta mengisi survei atau angket yang telah disediakan. Dari hasil analisis siklus pertama
didapatkan bahwa masih ada beberapa yang perlu perbaikan. Dan sebagai refleksi dan tindak lanjut, maka perlu diadakan pendampingan di siklus 2. Pada tahap persiapan pada RPK siklus 2, hal-hal yang dilakukan oleh calon kepala sekolah adalah yang pertama, menyusun tim pendampingan. Kemudian yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan tempat pelaksanaan. Dan yang keempat, menentukan peserta pendampingan. Dan selanjutnya adalah membuat daftar hadir. Pada tahap pelaksanaan RPK siklus 2 ini adalah yang dilakukan yang pertama, yaitu peserta mengisi daftar hadir. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pembukaan, dan selanjutnya adalah diskusi kesulitan yang ditemui pada siklus pertama. Lalu kemudian yaitu memperbaiki hasil pada siklus pertama oleh peserta, dan yang terakhir adalah penutupan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan cara mengisi instrumen. Hasil dari siklus 1 dan siklus 2 ternyata ada peningkatan. Kesimpulan dari kegiatan RPK kali ini adalah 1. Meningkatnya kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang kedua adalah meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah. Yang ketiga adalah meningkatnya prestasi peserta didik. Dan yang keempat adalah mewujudkan student well-being. Demikian unjuk kerja yang bisa disampaikan oleh calon kepala sekolah pada kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.